Sekarang kita masuk kepada ayat 85. Sudah ada 10 perintah. Di ayat 83 ada 7, 84 ada 3. Sekarang kita ingin tahu, dikerjakan tidak sama Bani Israel? Dikerjakan tidak sama Bani Israel dan sepuluh? Diberitahu oleh Allah pada ayat 85. Kita baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak panjang ini. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Ayat 85. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyatukum usara tuflahuhum wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yurduna ila asyaddil 'adzab wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini jawabannya. Dikerjakan tak seperti yang 10. Ini keterangan agak panjang, ini kita ringkas-ringkas saja. Kita terjemahkan dulu Bapak Ibu. Summa antum haula, kemudian kalian taquluna anfusakum, kalian membunuh diri kalian. Dikerjakan tak? Ya, tadi diperintahkan jangan bunuh, dibunuh. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, dan kalian mengeluarkan sebahagian dari kalian dari kampung. Dikerjakan tak? Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan, kalian mempertontonkan permusuhan dan dosa. Dan dikerjakan. Wa iyyakum usara tufaruhum, kalau datang kepada kalian tawanan perang, kalian melepaskannya. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal berperang itu haram, atau mengusir orang dari kampungnya itu haram bagi kalian. Ini agak sulit kita nanti kita terangkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebahagian isi Alkitab dan pada sebahagian lain kalian tidak beriman? Jadi Quran itu sebagian Quran beriman, sebagian lain tidak. Itu tuh Bani Israel itu di Taurat itu kalau yang lama dia itu Injil keraguan, yang tidak lama ini ya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasan seperti itu hanyalah kehinaan di dunia. Allah berikan kehinaan di dunia. Wa yawmal qiyamati yurduna ila asyaddil 'adzab. Dan di hari kiamat Allah balikkan mereka kepada azab yang sadis. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Ini panjang ya. Panjang, saya minum sedikit dulu Pak. Ayat 85 ini ya. Sepuluh perintah dan larangan itu apakah mereka kerjakan? Iya, mereka kerjakan. Mereka kerjakan. Makanya ayat pertama 85 itu dimulai dengan summa. Summa itu artinya ada jarak yang panjang antara dua kejadian. Jadi kalau ada dua kejadian dipisahkan dengan huruf summa, berarti jaraknya panjang. Datang Ustaz Zulfikar, summa Ustaz Anggi, berarti Ustaz Zulfikar datang dulu. Alah 5 jam Ustaz Zulfikar datang ke rumah. Summa itu kalau pakai summa. Kalau dua kejadian itu dipisahkan dengan huruf fa, maka kejadiannya pendek, tidak panjang. Kalau kejadian itu dipisahkan dengan huruf wa, maka kejadian itu terjadi dengan berbarengan.
Petir dan kilat itu main dulu. Samo, wah. Tapi datang kawan, kilat dulu karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Maka kilat dulu baru terangan petir. Padahal sama di atas sana. Petir langsung ada kilat sama. Tapi kenapa kita datangkan kita dulu cahaya? Karena kecepatan cahaya. Jadi suaranya ubah. Sama kejadian itu ubah. Jadi itu 3. Kalau ada 2 kejadian dipisahkan dengan huruf thumma, maka kejadiannya panjang. Kalau dengan huruf fa, maka pertama punya pendek. Kalau dengan huruf fa, maka kejadiannya berbarengan. Datang Ustaz Anggi wa Ustaz Zulfikar, berarti aku sama Zulfikar sama-sama datang. Ini thumma berarti panjang. Berarti Bani Israel ini harus kita akui, setelah datang 10 perintah dan larangan ini, mereka mengerjakannya dalam waktu yang panjang. Sampai Nabi Musa wafat, ya. Nabi Musa wafat digantikan dengan Nabi Harun, ya. Nabi Harun wafat digantikan dengan Nabi Samuel. Barulah mereka barulah setelah lama mereka lakukan 10 perintah dan larangan ini, akhirnya mereka lalai. Kenapa itu? Karena mereka tidak melakukan tajdid kepada iman mereka. Tajdid itu namanya pembaharuan. Makanya di Muhammadiyah itu ada majlis tarjih dan tajdid. Siapa ketuanya Ustaz? Ketua majlis tarjih tajdid Kota Padang Muhammadiyah. Kurangnya Ustaz apa? Orangnya Ustaz info. Ya tajdid dan tarjih. Jadi iman itu perlu ditajdid. Kalau tidak ada tajdid, rusak iman. Analogi sederhana saja. Ibu ala mengarasi rumah ala dipel. Coba tinggal rumah sebulan, kira-kira kuat lagi. Bapak kuat. Karena sudah lama ditinggal, sudah dipel terus, sudah dibersihkan. Maka rumah itu perlu dibersihkan setiap hari. Saya punya rumah yang paling lama. Saya datang ke Palembang sekali 2 bulan, sekali sebulan. Kotor. Padahal sudah saya bersihkan. Sebelum pergi sudah saya bersihkan. Ibadah lagi kotor lagi. Karena tidak ditajdid. Begitu juga dengan iman kita ini. Iman kita ini kalau sudah khusyuk, tapi kalau tidak ditajdid lagi dia kotor lagi. Begitulah Bani Israil. Datang 10 perintah ini oleh Nabi Musa, tapi karena tidak ditajdid, tidak diperbaharui lagi imannya, tidak dikoreksi, tidak tajdid itu apa? Tidak diperbaharui. Kalau dia tidak disapu lagi, tidak dibersihkan, maka iman ini bisa kotor. Bagaimana cara mentajdid iman? Kata Rasulullah, jadidu imanakum biqauli la ilaha. Perbaharilah imanmu, perbaiki imanmu dengan terus berzikir la ilaha. Jadi zikir la ilaha itu tidak kurang kematian saja orang. Kalau la ilaha itu kematian itu orang la ilaha. La ilaha itu setiap waktu la ilaha ditajdid. Nah, Bani Israel ini awalnya bagus, mereka kerjakan yang 10 itu. Tapi karena mereka tidak melakukan tajdid, akhirnya mereka melanggar. Dia kita akui awalnya mereka melakukannya. Nah, tajdid itu dulu tugas Nabi dan Rasul. Setelah Nabi dan Rasul terakhir adalah Rasulullah SAW, maka tugas tajdid itu dibebankan kepada ahli ulama. Maka tugas ahli ulama adalah melakukan tajdid kepada umat. Setelah tajdid itu, setelah ahli ulama adalah kita, orang-orang yang sudah tahu tentang itu, ya.
Maka itu saya berbincang dengan Ustaz Fikar. Ada nasihat syaitan sekarang ini. Ada nasihat syaitan. Apa nasihat syaitan sekarang yang bahaya? Apa kata syaitan? Jangan disampaikan orang. Memangnya awalnya suci. Kalau orang suci memang harus sampai orang koreksi di orang baru sampai orang. Kalaulah itu pemikiran sahabat, tentu mati dakwah. Karena kalau suci, tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang lepas dari dosa. Kalau kita harus bersih dulu baru kita berdakwah, tidak ada dakwah ini. Ya. Ini nasihat setan nih di media sosial kita. Janganlah berdakwah Anda sendiri belum suci. Memangnya Anda pasti masuk surga? Kan pasti kan? Kenapa dakwah? Kalau sahabat Rasulullah itu tidak ada Islam. Karena semua orang tidak lepas dari situ. Jadi contohlah yang satu buah tadi itu, kalau tidak bisa dikarajuan satu alam, jangan ditinggal satu alam. Itu penting. Sebaring mereka tidak boleh menyembah selain Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat dekat. Aku kemarin kesana, ya, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, mendirikan sholat, bayar zakat. Tidak bisa. Kalau tidak bisa satu anaknya, jangan ditinggal satu. Mana nampak ibu bisa dulu? Ambo dari 10 bosan, 5 bisa dulu. Yang 5 bukan yang dulu. Yang dimulai Ustaz, yang dimulai dia disuruh. Kita tidak dituntut untuk melakukan sebelumnya langsung. Ada proses. Jadi sebelum bareng dan intinya ditinggalkan kajian. Bareng kajian Ustaz kau datang makan dakwah. Tidak aja. Jadi yang 10 bosan, aku bisa 3 dulu. Sebelum 7 bisa 3 pun lakukan dulu. Bukan 7 kau ayam mari. Tahun kau jadi 5, tahun 2025 jadi 6, tahun 2027 jadi 7, ikut tahun 2032 ada 10 anak. Nah, itu cara kita mengamalkan ajaran agama. Itu caranya. Itu ada teorinya itu bukan saya membuat itu ada ulama yang membuat itu. Ma la yadriku kullu la yadriku kullu. Itu teori sufi. Tanya lagi Profesor ya. Yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ma yang bisa kalau. Jadi Bapak Ibu, jangan dengarkan bisikan syaitan ini. Bapak Ibu harus menyampaikan tajdid ini kepada orang lain yang tidak hadir di masjid ini, agar umat ini menjadi tajdid terus. Walaupun Bapak Ibu mengarahkan satu disampaikan dulu, ya. Sembari di karajuan disampaikan, ya, ke anak keponakan yang tidak hadir di majlis ini. Nah, ini tajdid. Jadi cara mengkaji itu dengan dikauli la ilaha illallah. Yang kedua itu cara kaji itu adalah dengan masuk menghadiri majlis-majlis ilmu, mendengar kajian ini. Ini salah satu fungsinya adalah tajdidul iman, memperbaharui iman. Jadi tajdid mendengar kajian itu tidak buang-buang waktu, tajdid. Engkau sedang mengapel ruang iman Allah, sedang menyambung ruang iman Allah. Jadi kalau tiap Rabu minggu pertama dan minggu kedua kita sapu ruang iman kita, khususnya ruangan tafsir Al-Quran yang kita sapu dengan kajian. Apa ibu yang mendengar kajian ini melakukan tajdid? Saya yang menyampaikan kajian ini juga melakukan tajdid. Nah, itu tajdid. Jadi kalau tidak ada tajdid, iman kita rusak. Itulah yang terjadi pada Bani Israil. Sehingga akhirnya mereka taqtuluna anfusakum. Mereka membunuh diri mereka. Subhanallah, mereka membunuh orang lain. Tapi bahasa Qurannya membunuh diri sendiri.
Jadi membunuh orang bahasa Qurannya membunuh diri sendiri. Batu, karena membunuh orang lain itu sama dengan membunuh diri sendiri. Karena awak sama orang pun ada beda. Kita sama-sama makhluk Allah. Itu pandangan Quran. Menghina orang lain berarti menghina diri sendiri. Menzalimi orang lain berarti menzalimi diri sendiri. Itu namanya ihsan. Ihsan itu diantaranya adalah melihat kepada orang lain seperti melihat kepada diri sendiri. Itu ihsan. Jadi kalau Bapak Ibu kalau orang berbuat ihsan itu melihat orang bantu melihat diri orang sudah. Menggibahan laki orang berarti menggibahan laki orang. Menggibahan bini orang, menggibahan bini orang itu kalau awak dan melihat orang bantu melihat diri sendiri. Jadi kalau sudah ihsan, tidak ada lagi kita, tidak mungkin kita berbuat dosa. Makanya kata Allah, mereka itu karena tidak ada takdir, akhirnya mereka membunuh diri mereka dengan cara membunuh orang. Waktu itu, kita waktu khuribuna fariqan minkum min diyarihim, dan mereka mengeluarkan, mengusir orang dari kampung halamannya. Jadi Pak Ibu, Palestina dan Rusia itu memang itu watak Bani Israel. Jadi mengusir orang dari kampung orang itu sudah wataknya Bani Israel. Bukan Bani Israel sekarang saja. Nenek moyang mereka dulu itu juga suka mengusir. Ini kata Al-Quran. Padahal kejadian Gaza dan tepi barat itu belum ada dulu. Tapi Quran sudah bicara itu. Karena memang nenek moyang mereka itu suka mengusir orang dari kampungnya. Maka ini terjadi begitu. Jadi memang buah itu tidak jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Dari dulu yang namanya Bani Israel itu suka mengusir orang dari kampung. Dalam konteks ayat ini itu adalah orang-orang pribumi di Madinah. Jadi orang pribumi di Madinah itu sukunya suku Khazraj dan suku Aus. Orang pribumi di Madinah itu ada dua suku pribuminya, Khazraj dan Aus. Kalau disuruh ada apa suku pribumi? Banyak yang lain masuk. Hatimu orang lain kalau di usianya ada sakit itu. Itu. Kenapa begitu? Karena suku Aus dan suku Khazraj ini bertengkar. Itu terjadi. Kalau pribumi bercakap, kesempatan yang mendatang menguasai daerah ini. Jadi kalau pribumi di Indonesia ini berkelahi, orang-orang pendatang, suku-suku pendatang dia menguasai itu sudah terjadi di zaman dulu. Itu dikatakan dan itu dilakukan oleh Bani Israil. Artinya mereka akhirnya melanggarnya setelah sekian lama mereka mentaatinya. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan tadi. Baik Bapak Ibu, ini saja dulu ya. Karena kita besok kita sambung minggu depan ya. Kita habiskan ayat ini minggu depan ya. Ini saja waktu terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.